cerita-cerita video kita lihat di Thailand, di Vietnam, ada di Sidrap semuanya. Dari 21 kabupaten se-Sulawesi Selatan, angka kemiskinan terendah dari 21 kabupaten itu ada di Kabupaten Sidrap. Bahwa bertani itu miskin itu salah. Bahwa petani itu kaya itu benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Saya sekarang bersama Bupati Sidrap, Haji Saharudin Alrip, 45 tahun usianya. Dia 45 hari lagi juga dia akan 1 tahun menjabat sebagai Bupati. Awalnya kita ingin wawancara di ruangannya. Kita sudah setting, tapi tiba-tiba entah bisikan dari mana, tiba-tiba dia minta pindah ke kawasan ini. Ini di Desa Lawawoi, Lainungang, ya, sekitar 12-20 km dari Kota Pangkajene, kota kabupaten, dan 10 km dari Parepare. Ya, ini ada di wind farm, lumbung angin atau kebun penangkaran angin untuk menjadi listrik. Ini adalah kawasan kebun listrik pertama yang ada di Indonesia, dibangun 2017 kalau nggak salah Pak Bupati ya. Nah, dalam tempo ini kita ingin lihat ini ikon ini, wind farm ini jadi sumber energi terbarukan akan menjadi salah satu ikon dari 1 dari 4 ikonnya Kabupaten Sidrap. Ya, ada beras, telur, kebun telur ya Pak Bupati ya, terus kebun penangkaran angin, energi terbarukan, dan terakhir tempat untuk penghafal Al-Quran. Ya, kita akan ada 5-6 pertanyaan Pak Bupati. 3 pertanyaan yang agak serius sedikit, 2 pertanyaan karena selain sebagai Bupati Sidrap, dia juga sekretaris Nasdem. Sekedar Tribuners tahu, andai Pak Bupati ini tahun lalu ingin mendapat protokoler selevel gubernur, naik mobil 3000 cc, dia udah dapat tuh, dia peraih suara terbanyak, 80.000 suaranya. Dan partai Nasdem, partai pemenang pemilu di Sulawesi Selatan. Ya, dia berhak mendapatkan itu, tapi dia memilih balik ke kampungnya untuk menjabat sebagai bupati, mengabdi sebagai bupati. Pertanyaan pertama, kenapa kami diajak ke sini Pak? Apa kelebihan dari ini Pak Bupati? Kebun penangkaran angin 32 ini, turbin angin yang menghasilkan listrik 70 MW. Apa kelebihannya Pak Bupati? Kenapa kita diajak di sini? Ya, terima kasih Pak Tamsil, pemimpin Tribun Timur di wilayah Indonesia Timur, sudah datang berkunjung ke Sidrap. Sebuah kebanggaan dan kehormatan telah hadir di Sidrap. Hanya rugi saya kalau hanya mengajak Pak Tamsil datang ke ruangan saya. Harus berkunjung sesuatu pembeda Kabupaten Sidrap dengan 514 kabupaten lainnya di semua seluruh punya Indonesia. ruangan Semua bupati punya yang sama, bupati. Tapi yang punya begini hanya ada 2 di Indonesia. Yang pertama di Kabupaten Sidrap, yang kedua di Jeneponto. Karena ini yang pertama, ya tentu ini menjadi ikon untuk wilayah Kabupaten Sidrap. Ini diresmikan di masa Bupati Haji Rusdi Masa, Gubernur Syahrul Yassin Limpo, dan Presiden Pak Jokowi tahun 2017. Dan telah beroperasi, sudah hampir 6 tahun beroperasi, ya menjadi ikon di Kabupaten Sidrap untuk mensuplai listrik seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Dan energi terbarukan, dulu ini dibangun oleh UPC dan sekarang sama PT Barito, serta memproduksi angin
yang diproduksi menjadi listrik dan telah bermanfaat untuk seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Dan ini menjadi ikon Kabupaten Sidrap sebagai lumbung energi terbarukan di Indonesia. Informasi tadi dari pihak ini katanya akan ada penambahan turbin lagi, Pak. Sekarang kan ini hanya di satu kecamatan, Pak Bupati. Nanti akan tambah berapa nih turbin? Ini sekarang posisinya 36 turbin. Iya. 36 turbin. Berbatasan Parepare. Berbatasan Parepare dengan Sidrap. Ini sekarang berada di Desa Lenungan dan Mati Rotasi. Oh, Mati Rotasi. Nanti ada batch kedua untuk bertambah Desa Lenungan lagi dengan Lawawoi 20 turbin. Ya. Nah, kemudian ada batch ketiga masuk di daerah Kecamatan Telimpoe, Pancalautang, Tepo dengan Cerawali. Berbatasan Wajo. Berbatasan dengan Sopeng. Sopeng. Oke. Nah, jadi ada produksi 200 megawatt nanti akan diproduksi di sini dengan memanfaatkan sumber daya angin yang ada di Kabupaten Sidrap, makanya diistilahkan sebagai wind farm, kebun angin yang memproduksi listrik dengan hamparan jagung yang subur. Masyarakat bisa bertani di bawahnya dengan pemandangan ala-ala di luar negeri. Tempat ini sekarang ini lokasi wisata ya Pak ya, rest area untuk spot wisata yang ada di sekitar sini. Nanti tadi ditunjukkan, kita ada desainnya, ditunjukkan Pak Bupati, nanti akan ada jalan Dirga lebih dekat bisa memegang tiang turbin anginnya di sana. Ya, itu Pak Bupati. Ini manfaat daerahnya apa ini Pak? Selain ini kan dibeli sama PLN, listriknya yang langsung dirasakan nanti dengan ini, selain menjadi ikon daerah, baju Pak Bupati itu ada gambar listrik tuh. Ini lihat nih sekarang nih. Ikon daerah. Ikon daerah. Ini ikonnya. Terus ada lumbung beras Indonesia, lumbung energi terbarukan, ada lumbung telur dan penghafal Al-Quran Indonesia. Waduh, gila. Nah, jadi manfaat yang didapat daerah ya di masa tahun 2017 waktu masa agreement, tentu satu dapat CSR, kedua ikon, pajak daerah. Yang ketiga PBB. Nah, hanya itu dulu. Sementara sekarang saya sedang berkomunikasi dengan Kementerian SDM, dengan Komisi 12, agar supaya ada peraturan pemerintah yang baru, renewable energy, daerah juga bisa dapat bonus produksi sama dengan energi migas lainnya. Seperti itu. Jadi kalau yang ini belum, beda kalau tambah pembangkit listrik, tenaga batu bara, tenaga air, pemerintah daerah dapat bonus produksi. Ini untuk khusus renewable energy ini, energi terbarukan daerah, dan Sidrap akan menjadi inisiator dong nanti ya. Insya Allah. Oke, ini banyak nih. Pak Bupati, ini kita balik nih. Tribuners, ini suara di belakang ini agak berisik sedikit ya, selain karena suara baling-baling ini kadang terasa katanya. Ini sering terdengar nih, ada 36 turbin di sini. Nah, kita akan tanya nih ke Pak Bupati menjelang setahun ini. Pak Bupati kemarin punya 14 janji kampanye ke masyarakat ketika kampanye 2 tahun ya, 2022, 2023, 2024, dan 2025. Nah, sejauh ini Pak, apa yang sudah jalan, apa yang Bapak bisa cerita, apa yang harus on progress gitu, atau apa yang bisa Bapak banggakan sekali dari 14 janji kampanye tadi itu? Ya, yang pertama 14 program unggulan janji masa kampanye, alhamdulillah per 10 bulan ini semua sudah terrealisasi. Semua sudah terrealisasi. Yang pertama BPJS gratis ya, di awal tahun bahkan sebelum pelantikan program itu sudah terrealisasi. Sudah mengcover berapa persen? Sudah 98% masyarakat Sidrap tercover semua asuransi jaminan kesehatan. 320.000 penduduk. Sudah aktif. Itu yang pertama. Kemudian program bagaimana listrik masuk sawah untuk menyelesaikan sawah tada hujan. Alhamdulillah juga sudah berjalan. Dengan itu inovasi baru, mendekatkan air ke sawah dengan melakukan pengeboran bawah dengan didukung dengan listrik
Jadi semua jaringan listrik masuk ke persawahan. Selama ini pakai pompa, pompa biasa, pakai tabung gas, pakai solar, pakai bensin. Sekarang menggunakan listrik, dan itu alhamdulillah sudah jalan. Tujuannya untuk sawah tada hujan meningkatkan produktivitas, sudah berjalan. Yang kedua, yang ketiga, pupuk lancar, ya sudah jalan, selesai semuanya. Masyarakat sudah menikmati karena ya program Bapak Presiden Prabowo, Pak Menteri Pertanian, Pak Gubernur soal pupuk sudah jalan. Kemudian contoh di hamparan jagung ini, karena pupuknya udah lancar, pupuknya sudah murah, jadi kebun-kebun jagung kita ya subur, dan masyarakat yang tadinya 6 ton, 7 ton, sekarang bisa sampai 10 sampai 12 ton per hektar. 1 hektar. Ya. Itu kalau pemasukan dari masyarakat sisinya berapa tuh Pak? Dengan kalau harga 5.500 sampai 6.000. Kalau 6.000 berarti sehektar dapat 10 ton, berarti 60 juta per hektar. Sama dengan sudah selevel dengan beras dong sawahnya. Ya, kalau beras di gabah di Sidrap 1 hektar 8 sampai 10 ton. Kalau harga 6.500 sekitar 65 juta atau sampai 68 juta per hektar. Dengan itu listrik masuk sawah, pupuk lancar, kemudian program harga komoditi pertanian stabil. Saya mampu menjaga harga jagungnya di atas 5.000 sampai 6.000. Kemudian harga padi gabah sekitar 6.500 sampai 7.000. Nah, itu program kelima. Kemudian peternakan dan perikanan sukses. Ya, program keenam ya itu juga sudah berjalan karena Sidrap lumbung telur di Indonesia. Jadi saya menjaga betul peternak dan pedagang ini supply dan demand-nya bisa sempurna. Akhirnya harga telur peternak untung, pedagang juga untung, dan kita di Sidrap menentukan harga telur untuk di kawasan Indonesia Timur karena populasi ternak kami 4,6 juta ekor untuk ayam petelur, 10 juta ekor untuk ayam pedaging, 500.000 sampai 1 juta untuk bebek, telur puyuh, telur ayam biasa, bebek. Nah, itu memproduksi alhamdulillah terjamin semuanya. Masalah harga, supply-nya dari peternak, kemudian demand-nya, sehingga mampu mengangkat kesejahteraan para peternak. Jadi MBG dapur-dapur yang ada di Sulawesi Selatan ini cukup itu kalau dengan produksi sebegitu ya Pak Bupati. Bahkan katanya diekspor dipasarkan sampai Kalimantan dan Sulawesi ya Pak. Ya. Di Indonesia Timur ya. Ya. Bahkan kami ada lakukan kerjasama antar daerah dengan Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalsel, Kaltim, Kalbar, seluruh Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara. Di periode 10 bulan itu Pak? Iya, 10 bulan itu. Kerjasama antar daerah, kerjasama dengan Bank Indonesia, kunjungan daerah, Kalsel, Wali Kota Banjarmasin berkunjung ke sini, Wali Kota Tarakan berkunjung, dan beberapa daerah berkunjung untuk melakukan proses dagang. Kami siapkan beras, kami siapkan telur untuk disuplai ke Kalimantan. Ya, efek dari makan bergizi gratis. Oke. Nah, Pak, ada tadi saya BI, Bapak menyebut BI tadi ya. Data terbaru Desember 2025 kemarin, Sidrap ini termasuk pertumbuhan ekonominya tertinggi di Sulawesi Selatan ya, bahkan di atas nasional 9,5% tuh growth ekonominya tahun ini. Pak, itu apa karena proyek itu, apa karena MBG, atau ada yang lain, atau program apa, naiknya harga beras kah, harga gabah atau apa Pak Bupati? Bisa dijelaskan tuh kenapa bisa tuh 9,5? Jadi saya closing dari 14 program unggulan itu seperti jalan mulus ini semua alhamdulillah sudah berjalan. Iya. Aparatur sipil negara, pegawai syara, imam, kepala desa, semua sudah selesai urusan itu semua 14 program unggulan. Nah, sekarang sambil jalankan itu lakukan terobosan baru. Terobosan baru karena masyarakat Sidrap 92% itu petani. Maka saya sebagai kepala daerah yang punya basic di pertanian dan punya ilmu di pertanian,
punya pengalaman usaha juga di situ. Ya tentu untuk meningkatkan ekonomi daerah harus mengangkat hasil produksi masyarakat dan mencarikan pasarnya. Nah, yang saya lakukan mulai dari bulan 1 2025 sampai per Januari 2026, satu, rumusnya jangan ada tanah tidak membuat uang. Tidak jadi uang, harus produktif. Harus, tak semua, biar tanah sejengkal pun harus jadi uang. Itu satu. Nah, kedua, ya biasanya nanam jagung 1 hektar 7 ton harus naik 10 sampai 12 ton. Dari 12 ton yang ya. Biasanya gabah 6 sampai 7 ton harus naik 8 sampai 10 ton. Nah, jadi kemudian harga sesuai janji saya ke masyarakat, harga dijaga. Nah, jadi alhasil produksi sidrap 2025 ini bertambah menjadi 556.000 ton gabah. Lalu produksi itu setara dengan uang 4,9 triliun untuk gabah. Lalu hilirisasinya diperkuat dengan teknologi pabrik beras yang sudah modern. Ya samalah cerita-cerita video kita lihat di Thailand, di Vietnam, ada di sidrap semuanya. Ada di sidrap. Peternakan ayam yang ada di Jepang adalah di sidrap semuanya. Karena karakter orang sidrap, entrepreneurship, pekerja keras, orang beragama, orang berilmu, dan terutama resopa temangini itu. Pekerja keras. Pekerja keras, dan akhirnya produksi meningkat, sebaran uang di masyarakat banyak, jadi PDRB meningkat. Makanya mungkin Bank Indonesia menemukan data, dan itu versi Bank Indonesia. Terbaru, Pak. Data bukan versi saya. Saya pun baru dengar dari Pak Tamsil. Karena yang saya tahunya kuartal 1, 2, 3, 4 PDRB di sidrap tertinggi. Nah, dan statistik juga mengeluarkan dari 21 kabupaten se-Sulawesi Selatan, angka kemiskinan terendah dari 21 kabupaten itu ada di Kabupaten Sidrap. Sebelum saya jadi bupati 5,9%. 17.000 orang miskin. Nah, 10 bulan jadi bupati menjadi 14.000 orang. Turun 4,8%. Turun satu angka. Di satu sisi kabar dari Departemen Agama, daftar tunggu haji orang yang mau naik haji di sini yang sudah simpan uang 25 juta itu paling tinggi nih di Sulawesi Selatan setelah Wajo, 49 tahun Pak Bupati ya. Ya, terpanjang antrian jamaah hajinya, dunia dan akhirat. Jadi angka kemiskinan turun, tapi orang yang mau naik haji naik. Itu ukuran sejahtera dunia akhirat itu ya. Karena tentu filosofi berpemerintah bagaimana menggerakkan ekonomi kerakyatan. Nah, investasi oke. Membangun ini investasi, nanti sepanjang 5 tahun ke depan ini mudah-mudahan bisa jalan. Ada investasi 5 triliun untuk bangun 200 megawatt kebun angin. 5 triliun. Ya, kemudian ada juga pembangkit listrik tenaga surya, semoga jadi ada 2,8 triliun. Itu investasi di daerah Danau Sidendreng. Kecamatan apa itu? Kecamatan Watas Sidendreng. Wow. Itu investasi, tapi yang nikmati ya tentu itu orang besar. Sekarang menggabungkan pergerakan uang rakyat dengan investasi yang masuk harus digabungkan supaya tumbuh ekonomi daerah. Nah, lalu ya masyarakatnya betul-betul didorong supaya bekerja maksimal, dan akhirnya didapatlah data 9,5% itu. Itu di atas. Sulsel sekedar informasi, Indonesia masih nasional itu masih 5%, Sulawesi Selatan masih 6%. Ini 3 kali lipat nih dari pertumbuhan ekonominya yang menarik. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih Pak. Ini kan ekosistem pangan
Ya, ini kan Prabowo nih ketahanan pangan. Sepertinya di sini sudah bukan ketahanan lagi ini, sudah improvisasi ini di sini ya. Ekosistem pangannya Sidrap ini kan sudah sejak zamannya Nenek Malomo itu, Pak. Ya. Kalau nggak salah itu mulai dari tanam padi, industrinya, mobilnya, mesinnya gitu. Itu bagaimana melestarikan itu, Pak? Saya dengar ada brigade mobil atau apa tuh, Brimo, Pak, dekat-dekat markas Brimo, Pak, pakai Brimo atau apa itu? Ya. Saya dengar itu. Jadi satu mengarahkan kembali anak-anak milenial untuk bertani, kembali ke pertanian, karena saya harus merubah mindset bahwa bertani itu miskin itu salah, bahwa petani itu kaya itu benar. Nah, lalu ya kita bentuk Brigade Pangan namanya untuk mengelola satu brigade pangan 200 hektar. 200 hektar. Padahal lahan padi kita 50.000 hektar itu. Bagaimana cocoknya? Di Sidrap ada 121 brigade pangan yang sudah kita bentuk per Januari ini. Setiap desa ada. Apa itu? Ada senjata atau apa itu? Diperlengkapi dengan alat mesin pertanian modern. Mulai dari alat olah tanah, disebut traktor roda 4 atau crawler. Ada 2 unit, kemudian ada traktor roda 2, kemudian ada transplanter, mesin tanam, tidak lagi menanam pakai ini, nanti 2026 semuanya pakai mesin. Lalu ada drone sprayer, drone, nanti menyemprotnya pakai drone. Alatnya sudah ada, lalu sudah menyemprot, lalu ada combine harvester, dia alat mesin panen. Nah, sudah itu hilirisasi industri beras yang modern. Termasuk pabrik beras itu yang 200 berapa itu? Ada 280 unit pabrik. Itu langsung dikirim ke situ? Pokoknya langsung dikirim ke situ dan langsung diolah menjadi beras. Nah, lalu dikirim sesuai dengan permintaan. Baik permintaan Bulog maupun permintaan pasaran umum. Nah, membentuk Brigade Pangan ini tentu mengalihkan, kemudian memberi motivasi kepada para petani bahwa kondisi kita di Sidrap, kita tidak boleh malu mengakui kita petani. Tapi kita di Sidrap petani yang betul modern, petani yang punya pendapatan yang tinggi, dan petani yang anaknya sekolah tinggi-tinggi, petani yang betul-betul sudah punya pasar yang bagus. Nah, contoh, hasil produksi gabah 556.000 ton gabah. Iya. Setelah satu tahun. Target saya tahun 2026 jadi 1 juta ton. Itu diolah di Sidrap hanya butuh waktu 1,5 bulan diolah habis. Dari gabah jadi padi. Masuk jadi karung, sudah dalam karung. Bukan, dari gabah. Iya. Diolah ke pabrik menjadi beras. Jadi 556.000 ton gabah diolah menjadi beras sama dengan 315.000 ton beras. 315.000 ton beras. Nah, itu setara dengan 5 triliun uang. 5 triliun. APBD kita 1,2 triliun. 1,2 triliun. Wow. Nah, lalu beras itu orang Sidrap tidak lagi bicara ketahanan pangan, tidak lagi bicara swadaya pangan, tapi menjadi daerah lumbung beras. Kenapa lumbung beras? Karena kami orang Sidrap 330.000 orang hanya mampu makan setahun 35.000 ton. Nggak sampai 10-8%-nya nggak sampai ya. Sisanya dikirim semua. Sisanya itulah yang ke Kalimantan, itulah yang ke Papua, Maluku, Tenggara, seluruh Sulawesi. Itu yang produksi kami. Padahal produksi dari sawah kami. Posisi keempat di luas sawahnya di Sulawesi Selatan Bone, Wajo, Pindrang, sini. Tapi luas lahannya, produksinya tinggi. Terus yang kedua yang istimewa karena hilirisasinya modern, pabriknya modern. Makanya gabah-gabah di luar di Sulawesi Selatan, di luar Sulawesi, itu banyak lari digiling ke sini. Kami datang beli di daerah lain untuk beli di sini. Itu yang ribut di Jeneponto kemarin. Makanya kita disebut lumbung beras. Jadi produksi beras kami sendiri dari hasil tanam kami hanya 550.000 ton menjadi beras 300.000. Tapi sisanya yang lain kami beli. Kan pedagang ini, Bos.
Kan pedagang. Juragan ini Iya. Sidrap ini, juragan Entrepreneur. beras ini. Kok dari jadi beras yang dari Bone Pindrang kita beli di sini. Boleh di sini. Wajo, Palopo, Luwu, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tengah, beli. Boleh di sini. Jadi makanya stok beras kami itu ya banyak. Ya. Banyak, minimal ya saya perkirakan stok beras di Sidrap, entah yang produksi sini maupun yang beli dari luar, itu sekitar hampir 1 juta ton beras diolah di sini. Dari stok pangan nabati. Nanti dia ada lagi ayamnya, stok protein ya, protein hewani. Nih Pak Bupati, sekedar informasi Tribuners, Kabupaten Sidrap ini ya sekitar 30 menit lah dari Pelabuhan Parepare. Sidrap ini tidak ada lautnya, ya. Tapi pelabuhan 80% angkutan di Pelabuhan Parepare itu dari Sidrap. Terus perlintasan di Sidrap ini kalau mau ke daerah wisata Toraja 4 kabupaten, Luwu 4, Palopo ada 12 kabupaten. Kalau mau dari Makassar mau melintas mesti melewati Kabupaten Sidrap. Itu pertanyaan yang serius, Pak. Ini mulai masuk yang politik-politik sedikit ini, Pak. Ini agak ini. Jadi sekedar informasi Tribuners, Sidrap ini sudah punya 11 bupati, ya. Sebagian besar ada 6 apa 7 itu dari berbasis militer. Birokrat sisanya. Terakhir ini birokrat, sebelumnya ada satu pengusaha Pak Rusdi Mas. Dia basisnya ini tipis. Dari tukang demo ini jadi bupati dia ini ya. Ini Bupati Sidrap yang kali ini. Nah ini Pak, di media sosial kita hitung kemarin tim dari Tribun, saya minta hitung berapa sih aset digitalnya Pak Bupati? 130 di Instagram. Di Facebook, karena katanya di mobil tadi dia bilang ada 200.000 lebih. Ya, belum di TikTok hampir 300 ya. Jumlah aset digitalnya lebih banyak dari jumlah penduduknya. Ya, penduduknya 320.000. Ini aset digitalnya ini betul 120, 191, 148.000. Dan ini tadi saya lihat juga dia kalau ada pengantin tadi, dihadiri pengantin, orang yang hadir foto selfie itu istilahnya di sini sekarang apa sih? Alako. Nah, jadi dia ngambil HP-nya HP-nya para tetamu, kemudian dia foto pakai HP-nya dia ini. Pak, ini apa pengalamannya, Pak? Kesimpulan politik dari yang ini. Kenapa aktif sekali nih sebagai konten kreator. Sementara satu kritik juga saya sampaikan tadi ke kepala dinas, akun media sosialnya pemerintah itu baru nggak sampai 2 digit gitu Pak, baru belasan ribu gitu. Ini kenapa bisa itu Pak? Itu apakah Pak Bupati lebih besar dari Sidrap atau bagaimana tuh secara politis itu? Atau mau dipakai untuk gubernur ini atau bagaimana? Jadi iya. Satu pengalaman sebagai aktivis, ya memang ini sangat bagus ketika masuk ke pemerintahan. Yang kedua, ya bukan hanya aktivisnya sebagai pengusaha, ada sebagai politisi, juga, betul. sebagai akademisi, ya kan? Nah, dan sebagai petani. Ya, sebagai santri juga. Iya, sebagai santri. Ya, jadi menggabungkan ilmu itu lalu ya tentu membangun. Yang kedua tadi membangun media sosial itu tidak gampang. Tidak gampang. Kan? Ya saya membangun secara alami. Tanpa pernah ada promosi-promosi apa. Tidak beli ternak akun gitu Pak. Tidak beli-beli gitu. Banyak diskon loh itu Pak. Kalau mau tidak boleh, harus natural. Organik saja, natural. Nah, selama 10 tahun saya jadi wakil rakyat. Ya itu yang saya lakukan selama 10 tahun. 10 tahun. Dan akhirnya ya misalnya kalau di DPR dulu saya terima demo, lalu dilihat oleh Tribun, bagus videonya, kadang Tribun ambil, lalu medsos saya berkembang. Nah, berkembang secara alami tanpa ada promosi-promosi, lalu dan itulah bahkan TikTok saya udah dapat duit tuh kamu. Sudah mulai Pak? Sudah lah, dapat 1 juta 1 hari. Bagi-bagi dong. Iya, udah dapat. Gila. Nah, jadi sudah terbentuk sendiri tuh, bukan dibuat-buat. Nah, lalu ya tentu dengan kedekatan dengan masyarakat. Bukan tadi
Kak Tamsil lihat kedekatan saya dengan masyarakat Sidrap, ya kan? Jadi ada kelakar ini Tribuners. Tadi kita naik mobil sama Bupati. Ini perasaan waktu di Makassar dulu 10 tahun lalu agak putih-putih. Di sini kenapa tambah hitam? Ternyata biar dia di atas mobil itu buka kaca Tribuners, ya. Kaca itu dibuka dan sapa-sapa warga semua walaupun tengah matahari saya bilang ini. Dan kalau lihat di konten-konten di Instagramnya itu memang dia lebih banyak ke sawah. Katanya lebih banyak engagementnya, lebih banyak ya kalau gitu daripada acara rapat-rapat ya. Itu salah satu karakternya. Wah ini bupati yang jumlah aset digitalnya lebih banyak dari jumlah penduduknya. Terus ini pertanyaan yang menarik juga Pak. Prolegnas 2026 di DPR itu ada agenda satu yang penting, revisi undang-undang pemilu 2026. Bapak ini kan ketika menjadi politisi itu sudah pemilihan langsung. Tapi wacananya 2031 itu kembali ke parlemen. Itu andai Bapak berada di katakanlah sekjen Nasdem, bukan sekjen sekretaris wilayah provinsi, tapi sekjennya siapa? Kursi yang diduduki siapa sekarang Pak Hermawan Taslim. Kira-kira Bapak mau larang itu pemilihan langsung atau membiarkannya dibahas? Karena Nasdem belum punya sikap nih sampai hari ini nih, tidak seperti dengan Gerindra, Golkar gitu. Bagaimana Pak? Ya. Sebagai politisi ini, sekretaris persiapan Prolegnas 2026 terkait dengan pilkada langsung dan pilkada DPRD. Tentu ada pro kontra. Beberapa partai sudah menyatakan sikap dan beberapa yang belum. Dan sudah mulai kelihatan pro kontra di tengah publik. Ya, soal tentu ada sesama kurang lebihnya. Menggunakan pilkada langsung, ya masyarakat ikut terlibat. Jadi hak demokrasi masyarakat diikutkan. Menggunakan pilkada DPRD, ya hanya perwakilan masyarakatnya. Ya tentu kalau saya melihat, ya kalau saya secara pribadi melihat ya pilkada DPRD dan pilkada langsung itu tidak jadi soal. Bukan soal. Yang penting setelah dipilih apa kerjanya buat rakyat. Itu. Nah soal prosesnya ya kan tergantung mau dipilih. Katanya murah. Iya. Murah kalau DPRD, mahal kalau langsung. Ya tergantung. Kemarin Bapak habis berapa kemarin waktu? Kalau di Saromase apa ya, ada cerita? Saromase. Itu Saromase maksudnya di bawah 1M, di atas 2M atau berapa? Itu kalau ya mungkin pilkada paling murah lah di sini. Tergantung caranya. Iya, karena dapil pemilihannya selama 10 tahun dari sini. Tergantung caranya. Nah, soal pilkada itu tentu kebijakan pemerintah pusat melalui DPR RI, ya kita tunggu saja keputusannya. Kalau saya secara pribadi mau langsung, mau DPRD, nanti aja lah kita lihat. Yang penting kerja dulu selama menjabat, bagaimana legacy yang ditinggalkan di masyarakat, apakah masyarakat kita maju dan sejahtera atau masyarakat kita masyarakat kita stagnan. Nah intinya biarlah mereka di pusat yang menentukan. Urusan langsung DPRD pokoknya itu urusan. Kita jalan saja. Dan kemudian ya saya belum berpikiran politik bagaimana nanti. Iya. Ya dengan sudah jadi bupati sudah syukur. Ya kan? Sudah syukur. Ya. Tidak pernah mimpi memang waktu kecil gitu Pak Bupati bahwa kita mau jadi bupati, anak petani dari Tanrutedong sana gitu. Ada mimpi memang atau bagaimana? Ya, di DPR pun saya tidak pernah bermimpi jadi bupati. Tapi ya Tuhanlah yang mengatur perjalanan ini. Kita cuma berusaha saja. Berusaha ya dengan kata orang Bugis saromasi. Saromasi itu bekerja ikhlas dan tulus. Dengan penuh kasih sayang. Ya seperti kata Tuhan, la in syakartum la zidannakum. Waduh, dia mulai keluar ini ayatnya gitu. ini. Kalau kau bersyukur ditambahkan. Ya kan? Kalau kau moro-moro menggerutu bisa ada kau dapat. Tidak ada kau dapat. Tribuners ya itu tadi saya cerita. Andai kan dia menjadi level gubernur, mencari karir politik.
dia tahun lalu sudah memilih tuh menjadi ketua DPR ya. Suara partainya terbesar 80.000 di suara pribadi ya, saya caleg ya, itu selama 2 periode. Dan memang kalau dilihat tadi kita ikut lagi di pengantin itu acara pesta sebelum kesini Tribuners, saya bulan diundang dan jadi terhormat sekali. Itu lebih banyak jalannya, kira-kira hampir 30 menit itu hanya datang tuh meladeni foto-foto gitu. Hanya jabat tangannya hanya berapa menit, pengantinnya yang jengkel di atas. Ini bersama Bupati Sidrap. Kita doakan semoga dia sehat-sehat terus. Amin. Jangan banyak begadang Pak Bupati. Siap. Ini katanya masih jiwa aktivis. Saya dapat dari intelijen saya di sini katanya masih masih gaya-gaya aktivis ini. Jaga kesehatan Pak Bupati. Terima kasih sudah mengundang kita ke tempat, kalau ini seperti ini Bukit Teletabis ini. Di bawahnya ini ada, kata tadi informasi dari Renewable nih, kebun jagung ada sekitar 4.000 hektar ini jagungnya nih. Lagi asik sekali. Kita tutup wawancara eksklusif ini menjelang 1 tahun dengan Pak Bupati dengan jagung Sidrap. Ini terima kasih banyak. 4.000 hektar. 4.000 hektar. Kalau 1 hektar menghasilkan 50 juta saja. 50 juta saja. Gila, ya kan? Gila. Berarti 1 kali panen hampir, ini 1 desa ini. Coba bayangkan berapa hasilnya. Jadi maka ya di Sidrap mungkin rumah kayu, rumah panggung, tapi di bawahnya ada mobil. Mobil Alphard Pak, ada mobil Innova gitu ya, rata-rata gitu ya. Iya. Gila. Gitu. Terima kasih. Makasih banyak Tribun Pak. Timur. Tribuners, terima kasih Tribun Timur, pemimpin Tribun Timur, datang Kompas Media Group, datang ke Kabupaten Sidrap. Ya, dukungan, supportnya di media menjadi semangat bagi saya untuk memimpin Kabupaten Sidrap menjadi daerah yang masyarakatnya maju dan sejahtera dan menjadi lumbung beras Indonesia, lumbung telur Indonesia, lumbung energi terbarukan Indonesia, dan lumbung penghafal Al-Quran Indonesia. Wah, terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.